Malam itu terlihat tenang, tetapi sesuatu akan terjadi. Langkah-langkah berat mendekat, terang obor memecah kegelapan. Dan di saat itu, segalanya berubah. Mereka datang, dan Yesus dibawa pergi. Di halaman rumah imam besar, Petrus berdiri di dekat api, mencoba menghangatkan tubuhnya. Aku harus tetap di sini, tapi jangan sampai mereka mengenaliku. Tiba-tiba, seseorang mulai memperhatikannya. Bukankah kamu juga bersama dia? Petrus panik. Bukan! Aku tidak mengenal dia! Namun tekanan semakin kuat. Kamu pasti salah satu dari mereka! Tidak! Aku tidak tahu apa yang kamu katakan! 2 kali, 3 kali. Sepertinya benar, dia mengenal orang itu. Aku tidak mengenal dia! Dan saat itu, semuanya menjadi sunyi. Lalu, terdengar suara ayam berkokok. Dalam sekejap, Petrus terdiam. Apa yang telah aku lakukan? Ia teringat perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Saat itu juga, hatinya hancur. Tuhan, aku telah gagal. Air matanya jatuh, bukan hanya karena takut, tetapi karena ia sadar ia telah gagal. Di tempat lain, di bawah salib, Yohanes berdiri di sana, ia tidak lari. Tuhan, aku tetap di sini. Dengan hati yang hancur, ia menyaksikan semuanya. Ia tidak sendiri, ia tetap setia, bahkan dalam kesedihan. Dalam diam, ada kasih yang tidak terucap. Anakku. Aku ada di sini. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Dalam diam, ia tetap setia sampai akhir. Petrus mungkin jatuh, namun kasih Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Aku telah menyakiti hatimu, Tuhan. Aku tetap mengasihimu. Air mata penyesalannya menjadi awal pemulihan. Aku ingin kembali kepadamu. Kasih Tuhan mengangkatnya kembali. Aku akan kembali dan mengikutimu. Dan suatu hari, ia akan berdiri kembali. Aku akan memberitakan kasih-Nya. Petrus dan Yohanes sama-sama mengasihi Yesus Kristus, tetapi mereka menunjukkan sikap yang berbeda saat masa sengsara. Petrus penuh semangat dan berani, namun saat diuji ia diliputi ketakutan hingga menyangkal Yesus. Ia jatuh dan hancur dalam penyesalan. Sebaliknya, Yohanes tetap tenang dan setia. Ia tidak lari, tetapi berdiri di bawah salib, menyaksikan semuanya dengan hati yang hancur namun tetap teguh. Petrus mengajarkan bahwa kegagalan bisa terjadi, tetapi kasih Tuhan memulihkan. Yohanes menunjukkan bahwa kesetiaan dalam diam adalah kekuatan. Dan pada akhirnya, Tuhan memakai keduanya, yang pernah jatuh dan yang tetap setia. Kisah Petrus dan Yohanes mengajarkan bahwa setiap orang punya perjalanan iman yang berbeda di hadapan Yesus Kristus. Ada saatnya kita seperti Petrus, penuh semangat, tetapi bisa jatuh ketika takut dan tekanan datang. Namun dari Petrus kita belajar bahwa kegagalan bukan akhir, karena hati yang mau bertobat selalu menemukan pemulihan. Ada juga saatnya kita dipanggil untuk seperti Yohanes, tetap setia, diam namun teguh, bahkan ketika keadaan menyakitkan dan tidak mudah. Pada akhirnya, pesan terpentingnya adalah, Tuhan tidak hanya memakai orang yang selalu kuat, tetapi juga mereka yang pernah jatuh dan mau kembali. Kesetiaan itu penting, tetapi kasih Tuhan lebih besar dari kegagalan kita.